Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat kimia dari senyawa haloalkana atau nama lainnya alkil halida. Jadi kalau saya sebutnya haloalkana atau saya sebut alkil halida, jangan pusing ya, itu sama-sama molekul yang sama. Oke, kita lihat faktanya seperti apa. Ternyata, kereaktifan senyawa haloalkana itu dapat ditinjau dari pola kekuatan ikatan antara atom karbon dengan halogennya. Jadi kita lihat nih kekuatan atau pola ikatan antara atom karbon dengan halogennya. Coba kita perhatikan ya dari grafik ini. Di sini ditunjukkan bagaimana pola kekuatan ikatan antara atom karbon dengan halogennya. Kalau dilihat dari grafik ini, ikatan atom karbon antara karbon dengan F atau F itu senyawa atau unsur halogennya F itu paling besar. Nah, ini paling kuat. Diikuti dengan karbon dengan Cl dan karbon dengan Br dan karbon dengan I. Jadi kekuatan ikatan karbon dengan F itu paling kuat dibandingkan dengan Cl, Br maupun I. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat dari keelektronegatifan dari atom-atom halogen ini, F itu mempunyai nilai keelektronegatifan yang paling tinggi. Jadi keelektronegatifan dari F itu dia paling tinggi di antara F, Cl, Br dengan I. F itu yang paling tinggi. Lalu kenapa kalau misalnya F punya nilai keelektronegatifan paling tinggi? Keelektronegatifan itu kan kemampuan suatu atom untuk menarik pasangan elektron. Kemampuan suatu atom untuk menarik pasangan elektron. Artinya F itu dia sangat kuat ya, dia itu sangat menyukai pasangan elektron dari C ya, sehingga F itu lebih kuat ikatannya dengan C daripada Cl dengan C maupun Br dengan C. Kenapa? Karena F ini sangat suka ikatan pasangan elektron si C. Nah, kalau Cl gimana? Dia juga lebih elektronegatif daripada C. Tapi kesukaan si Cl terhadap karbonnya C itu tidak sebesar F. Ya, jadi F tuh paling suka elektronnya si C. Ya, sehingga mereka lebih suka berikatan daripada putus. Ya, jadi si F itu cinta banget sama si C. Kalau Cl gimana? Ya dia suka sih sama si C, tapi nggak sebesar sukanya si F sama si C. Begitu juga Br dan I. Nah, kalau I itu dia paling oke lah, dia punya rasa suka ya misalnya sama si C, tapi paling kecil ya, sehingga kalau misalnya mau putus ya dia lebih suka gitu, dia lebih mudah putus daripada atom-atom yang lainnya, atom-atom halogen yang lainnya ya. Begitu ya kekuatan atau pola kekuatan ikatan antara karbon dengan atom-atom halogen. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa ikatan CX halogen itu semakin lemah dari unsur F sampai dengan unsur I. Ya, jadi dari F ke I itu ikatan C dengan halogennya itu makin lemah. Nah, kemudian panjang ikatan C dengan X pada C karbon dengan halogen itu semakin panjang dari unsur F sampai dengan unsur I ya. Jadi
karena si C sama F itu benar-benar suka, ya, F itu benar-benar suka pasangan elektron yang dimiliki oleh si C, maka dia panjang ikatannya itu nggak terlalu panjang, pendek ya. Jadi mereka lebih suka berdekatan. Kalau C dengan Cl, dia agak panjang, lebih panjang daripada C dengan F. Kemudian kalau C dengan Br itu lebih panjang lagi, lebih renggang lah ikatannya ya. Jadi ada jarak di antara mereka. Nah, jaraknya itu makin panjang. Apalagi C dengan I ya, karena I nggak terlalu suka kan sama C. Nah, kemudian suatu reaksi kimia itu bisa terjadi kalau adanya pemutusan ikatan. Nah, ikatannya kalau udah putus, maka dia bisa berikatan dengan atom yang lain sehingga mengalami reaksi kimia. Nah, sehingga dalam senyawa halogen pun seperti itu. Jadi agar zat lain itu bisa bereaksi dengan haloalkana, jadi supaya bisa bereaksi zat lain itu dengan haloalkana, maka ikatan antara karbon dengan halogennya itu harus diputus. Ya. Nah, bagaimana pemutusan ikatannya itu? Mana yang paling mudah putus? Nah, pemutusan ikatan pada senyawa haloalkana itu semakin mudah mulai dari F sama dengan I. Jadi dari F ke I makin mudah, artinya yang paling mudah itu, jadi dari sini ke sini itu makin mudah pemutusan ikatannya, makin mudah putus ya, makin ke kanan itu makin mudah putus ya. Jadi yang paling mudah putus siapa? Ini si CI ya. Ikatan C dengan I itu paling mudah putus ya, iyalah, orang si C nggak terlalu suka sama si I nggak terlalu suka sama C, ya makin mudah putus lah. Kalau C sama F dia nggak terlalu mudah putus. Kenapa? Karena F itu cinta banget lah, suka banget sama si C, jadi susah untuk putus ya, seperti itu. Jadi pola ikatannya, pola pemutusan ikatannya seperti itu ya. Ikatan antara C dengan F itu paling kuat, sedangkan C dengan I itu paling lemah, sehingga C dengan F paling susah putusnya, kalau C dengan I itu paling mudah putus. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya senyawa halogennya itu berupa haloalkana itu berupa senyawa yang haloalkana tersier, sekunder, dan primer. Ya, bagaimana perbedaan kereaktifannya? Untuk jumlah C dan halogen yang sama, jadi kalau jumlah atom karbonnya sama dengan jumlah halogennya yang sama, ya, kita bisa lihat nih kecenderungan kereaktifan dari senyawa haloalkana tersebut. Ya, ternyata haloalkana tersier ya, itu lebih reaktif daripada yang sekunder dan primer. Ya, primer paling tidak reaktif. Jadi yang tersier itu paling reaktif. Nah, kalau yang primer itu paling tidak reaktif. Jadi tersier paling reaktif, sekunder kurang, primer paling tidak reaktif. Nah, kenapa seperti itu? Nah, karena C pada haloalkana tersier, atom C-nya itu mengikat 3 atom C yang lain. Nah, jadi kalau yang tersier itu kan C yang ngikat halogen, nah ini ngikat C yang lain, mengikat 3 buah C yang lain ya, sehingga menyebabkan kekuatan ikatan antara C dengan X-nya ini cukup lemah. Ikatannya lemah. Nah, kalau ikatannya lemah, berarti dia mudah putus. Kalau mudah putus, berarti dia paling reaktif. Ya. Berbeda dengan haloalkana sekunder, dan primer. Kan jumlah atom C-nya sama ya, berarti semuanya harus sama-sama 4.
Yang ini adalah yang ikatannya itu paling kuat. Ya, ikatannya paling kuat. Nah, berarti kalau yang primer ini kan primer, ini sekunder, dia ngikat 2C. Kalau ini tersier, ngikat 3C. Ini yang paling lemah ikatannya, artinya lebih mudah putus. Ini nggak begitu lemah, ya. Kalau yang ini cukup kuat, sehingga yang primer ini dia cenderung kurang reaktif. Kemudian untuk halogen yang sama, akan tetapi rantai alkilnya berbeda. Nah, dengan semakin panjang rantai alkil, maka dia itu semakin tidak reaktif. Nah, jadi makin panjang rantai alkilnya makin panjang, maka dia akan semakin tidak reaktif. Nah, kenapa demikian? Karena adanya pengaruh efek induksi. Nah, efek induksi itu apa sih? Di efek induksi itu merupakan tarikan kerapatan elektron. Ya. Jadi efek induksi itu merupakan tarikan kerapatan elektron. Tarikan kerapatan elektron. Apa sih maksudnya tarikan kerapatan elektron itu? Jadi efek induksi itu ada yang bersifat ya, dia itu sebagai pendorong elektron. Ada juga yang bersifat sebagai penarik elektron. Nah, ada yang bersifat sebagai pendorong elektron, ada juga yang bersifat sebagai penarik elektron. Nah, biasanya zat-zat yang keelektronegatifannya tinggi, itu dia bersifat sebagai penarik elektron. Jadi dia suka tuh narik elektron ke arahnya dia. Tapi kalau misalnya keelektronegatifan yang lemah, justru dia bersifat sebagai pendorong elektron. Nah, ternyata semakin panjang rantai alkil, dia semakin tidak reaktif. Kenapa? Karena makin panjang rantai alkil, maka efek induksi dari alkil itu akan semakin lemah. Sehingga halogen semakin kuat terikat. Nah, senyawa alkil itu bersifat sebagai pendorong elektron. Jadi makin panjang rantai karbonnya, efek dorongan elektron si alkil itu jadi semakin lemah. Ya. Jadi kalau misalnya ikatannya pendek kayak gini, nah si alkil ini dia punya sifat mendorong elektron. Terus X dia punya sifat menarik elektron. Si X ini dia sifatnya menarik elektron ke sini. Jadi kalau misalnya rantai karbonnya itu lemah pendek, maka efek induksinya ini akan cukup besar. Kenapa? Jadi si C akan mendorong elektronnya ke X. X itu suka dia menarik elektron. Nah, kalau misalnya elektron si C-nya itu ditarik sama si X, maka bisa putuslah dia. Ya, X-nya itu bisa lepas dari C. Tapi kalau misalnya rantai karbonnya itu makin panjang, ya, yang tadinya dorongan ikatan dari C ke X itu kuat, ya, jadi dorongan ikatannya itu si C itu dari yang paling ujung kiri yang paling jauh dari X itu kuat. Kemudian lama-lama menuju ke C yang paling dekat dengan X, kekuatannya itu semakin melemah, sehingga keinginan si C ini untuk ngasih elektron ke X tidak sebesar C yang ikatannya pendek. Nah, apalagi kalau lebih panjang lagi. Nah, jadi si C ini emang sih mendorong mendorong elektron. C yang ini elektronnya didorong nih sama C yang ini.
tetapi kekuatan dorongan elektronnya itu semakin melemah karena jumlah C-nya makin banyak. Jadi si ini tuh ngedorong C yang ini, ngedorong elektronnya itu harus kuat banget supaya nyampe ke sini. Ya, karena panjang. Tapi kalau yang ini ngedorongnya nggak harus kuat-kuat karena udah dekat sama si X-nya, si penarik elektron. Nah, kalau yang ini dorongannya itu yang paling ujung harus kuat. Kemudian lama-lama karena jaraknya jauh melemah sampai dengan C yang paling ujung ini, efek induksinya itu lebih lemah lagi dari yang ujung paling jauh dari X, sehingga kecenderungan si C ini untuk untuk mendorong elektronnya ke X itu semakin kecil, ya, sehingga X sama C itu lebih kuat ikatannya dan semakin susah putus. Kalau semakin susah putus, nah kenapa semakin susah putus? Karena X itu nggak terlalu dapat elektron nih dari C, karena C nggak terlalu ngasih elektronnya ke si X, ya. Si X itu kan suka elektron, nah dia minta elektron dari si C, tapi karena dorongan dari C untuk memberikan elektron ke X-nya itu lemah, ya, karena ikatan rantai karbonnya makin panjang, maka si X itu makin susah putus sama C yang rantai karbonnya lebih panjang, sehingga makin panjang rantai karbon, senyawa haloalkana ini semakin tidak reaktif, ya, semakin susah putus. Oke, baik ya, demikian ya penjelasan saya mengenai kereaktifan senyawa haloalkana. Intinya dari antara ikatan karbon dengan halogen, antara C dengan halogen F itu ikatannya paling kuat karena F itu paling elektronegatif. Jadi makin ke sana makin lemah. Kemudian ya, yang ikatan pada haloalkana yang tersier, sekunder, dan primer, ya, yang paling kuat itu adalah yang haloalkananya itu primer. Ya, jadi haloalkana primer itu ikatannya lebih kuat. Ya tadi nih seperti yang dijelaskan, karena efek induksinya itu makin lemah. Kalau tersier dia semakin lemah ikatannya, ya, sehingga semakin dia mudah putus. Nah, kemudian semakin panjang rantai karbon, dia semakin tidak reaktif, sehingga karbon yang haloalkana yang rantai karbonnya panjang itu semakin susah putus, ya, dibandingkan yang lebih haloalkana yang rantai karbonnya lebih pendek. Baik, demikian penjelasan saya mengenai sifat kimia haloalkana. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi-reaksi pada senyawa haloalkana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.